Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah mustami'in, pemirsa, santri, santriwati yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan fiqhul atau tanya jawab tentang fikih. Masih kita lanjutkan pertanyaan yang masuk babakan sholat Jumat. Langsung pada permasalahan. Pertanyaan datang dari salah satu santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah pengganti dari sholat Jumat kalau kita ada halangan untuk menunaikan? Setahu saya ketika sekolah itu dengan sholat zuhur. Tetapi menurut yang terakhir saya dengar, penggantinya cukup sholat 2 rakaat kayak sholat Jumat. Bagaimana? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak sholat Jumat karena uzur, macam-macam uzurnya sholat Jumat itu, sakit, musafir, atau sebab lain, itu dia wajib melaksanakan sholat duhur. Dalilnya yang pertama, dasar saya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia mengatakan, wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim qalu man atruka raqatan minal jum'ati shalla ilaiha ukhra wa man atrukahum julusan shalla arba'an. Rawahu Tirmidzi. Di dalam kitab Jami' Imam Tirmidzi. Demikianlah yang dipraktekkan kebanyakan para ulama di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Mereka mengatakan, siapa yang menjumpai 1 rakaat sholat Jumat, maka dia tambahkan 1 rakaat lagi. Dan siapa yang menjumpai sholat Jumat, jamaah Jumat telah duduk tasyahud, maka dia harus sholat 4 rakaat. Sehingga ada perkataan sholala nawala sholat. Niatnya sholat Jumat, tapi hanya mendapatkan duduk tahiyat akhir, maka pelaksanaan sholat dilaksanakan 4 rakaat. Dasar yang kedua yaitu keterangan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man atroka rokngatan fakot atrokal jum'ah. Wa malam yudrik rokngata fal yusolli arba'an. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam Jumat, maka dia mendapatkan Jumatan, sah Jumatannya. Dan siapa yang tidak mendapatkan rakaat imam pada dia, harus melaksanakan sholat duhur. Hadis riwayat Abdur Razak. Juga dalam riwayat lain yang datang dari jalur Hubairah bin Yasin, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, mengatakan, man fatat hurraqnatul akhiratu falyusolli arba'an. Siapa yang ketinggalan rakaat terakhir sholat Jumat, dia harus sholat 4 rakaat. Masih ada lagi yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau telah memberikan nasihat kepada anaknya, para wanita, idza shallaitunna yaumal jum'ati mal imami fal yusallaini bi sholati wa idza shallaitunna fi buyutikunna fa shallaini arba'an. Apabila kalian pada hari Jumat ikut sholat bersama imam Jumatan kepada wanita-wanita, maka sholatlah sebagaimana sholatnya imam, yakni cukup 2 rakaat.
Dan jika kalian sholat di rumah, maka sholatlah 4 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razak. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan yang pertama. Sedangkan pertanyaan yang kedua, yaitu dari santri menanyakan, ada 2 pertanyaan, langsung saja. Ustadz, ketika tahiyat akhir tiba-tiba saya kentut pada sholat Jumat, apakah sholat Jumatan saya batal? Dan apakah sholat harus diganti dengan sholat duhur 4 rakaat? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Anda batal dan harus wudhu lagi. Jika setelah wudhu Anda masih mendapatkan tahiyat bersama imam, maka setelah imam salam Anda menambah 2 rakaat lagi. Tetapi jika tidak mendapati salam bersama imam, maka harus sholat duhur. Ada suatu riwayat di mana Rasul waktu itu sholat katakanlah 4 rakaat, seharusnya katakan sholat isya, tetapi baru 2 rakaat salam. Akhirnya sahabat-sahabat tidak berani untuk menegur. Setelah Rasul menghadap para sahabat, sudah wiridan selesai, sahabat salah satunya bertanya, ya Rasul, apakah ada pergantian pembaruan sholat? Ada apa? Tadi baru sholat 2 rakaat salam. Tanya kepada sahabat, apakah benar? Ya Rasul, benar, serentak untuk menjawab. Akhirnya cukup menambah 2 rakaat. Yang kedua dari Muhammad Satibi. Assalamualaikum ya Ustadz. Saya baru saja kecelakaan, tangan patah, kaki luka pada daerah dengkul, sulit untuk melaksanakan sholat. Apakah saya harus pergi ke masjid sholat Jumat? Dan apakah yang harus saya lakukan? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifat. Jika pergi ke masjid menyebabkan madorot, menambah sakitnya, ya, maka cukup sholat di rumah dengan sholat duhur 4 rakaat dengan cara yang Anda nyaman. Bisa dengan duduk. Kalau memang duduk saja sulit, berdiri nggak bisa, duduk bisa dengan berbaring. Jika sulit, ya sedapatmu lah. Yang penting kamu melaksanakan sholat. Jika Anda terbiasa berjamaah di masjid, lalu karena udzur tidak bisa ke masjid, maka Anda tetap mendapatkan pahala seperti sholat berjamaah di masjid. Itu hadisnya sahih. Biasa sholat berjamaah di masjid, kok suatu saat sakit atau tertidur atau musafir, itu walaupun sholat di rumah masih Allah memberikan anugerah, ditulis oleh Allah oleh malaikat sholat pahala sholat berjamaah. Pertanyaan yang ketiga, karena ini kaitannya dengan Jumat, kita selesaikan. Ada 6 pertanyaan dari Mas Denny. Saya sedang ada tugas di Vietnam, itu seorang tentara, dan sama sekali tidak ada masjid ataupun musola. Tapi ada 2 orang rekan kerja muslim. Apakah termasuk dalam udzur sehingga bisa meninggalkan sholat Jumat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Mas Denny, ini seorang abri. Kalian tidak berkewajiban Jumat karena Anda dalam keadaan musafir. Musafir.
maka cukup untuk melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Langsung dari saudara kita Ummi Umayyah. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya walaupun wanita bertugas sebagai penjaga bank, satpam, walaupun wanita. Waktu sholat Jumat punya kakak, teman, ya kakak teman bergiliran. Lah kebetulan itu giliran kakak laki-laki. Apakah kakak waktu giliran wajib menjaga bank itu berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bertugas untuk menjaga keamanan boleh tidak ikut sholat Jumatan kalau tidak ada penggantinya. Cukup diganti dengan sholat zuhur. Demikian pertanyaan selanjutnya dari santri kita Muhammad Nadir. Ustadz, sholat Jumat itu niatnya fardu atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang ringkas. Sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib, dan itu bisa menggantikan sholat duhur. Maka niatnya harus sholat fardul Jum'ah kalau mau dilafalkan. Pertanyaan berikutnya, Zaki Munawaroh. Zaki kelihatannya laki-laki tapi kok Munawaroh. Itu di Arab banyak Ubaidah. Saya kira itu laki-laki, tapi saya kira perempuan, tiba perempuan, jadi nggak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, saya sholat Jumat di masjid, terus malah saya ketiduran. Jadi terus saya sholat Jumat, tapi suatu saat kita ketiduran. Apakah saya harus menggantikan sholat Jumat saya menjadi sholat zuhur? Iya. Kalau ketiduran tidak bisa ke masjid, jadi biasanya ke masjid, tapi kebetulan ketiduran, boleh, tidak berdosa, tetapi harus diganti dengan sholat zuhur. Ada tambahan menyusul karena baru saja dialami. Dia menanyakan, Rohman Saleh namanya. Assalamualaikum Ustaz, saya baru pergi dari Jakarta. Kemudian saya pas turun atau bis saya ini berhenti di Pekalongan. Lah kemudian dekat masjid. Saya tanya berhentinya itu 1 jam. Sehingga saya berpikir bisa untuk melaksanakan Jumat. Lalu saya bepergian seorang musafir, tidak kewajiban sholat Jumat, namun saya melaksanakan sholat Jumat. Apakah sah sholat saya? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, yasihu jum'atu malla yajibul jum'ah. Sah sholat Jumatnya orang yang tidak berkewajiban Jumat. Tadi di awal sudah saya singgung, yang tidak kewajiban Jumat itu antara lain ya. Jadi Rasul menyampaikan wajib ya al-jum'atu hakun illa li arba'ati nafarin. Jumatan itu wajib kecuali 4 golongan. Wanita, ini termasuk murohek, termasuk musafir, kemudian orang sakit. Ini tidak kewajiban Jumat. Kalau kalian termasuk musafir, tidak kewajiban Jumat. Tetapi kalau bisa melaksanakan Jumat seperti yang kamu ceritakan,
maka yasihu jum'atu man la yajibul jum'ah. Sah Jumatnya bagi orang yang tidak kewajiban Jumat. Sah ya Mas, tidak usah melaksanakan sholat zuhur. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Kalau benar ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila ada salahnya, kekurangannya, jawaban kami itu semata-mata kebajikan saya pribadi. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita sehingga tidak salah lagi dan memberikan maaf kepada kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.